Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW sholat Id. Kemudian beliau SAW memberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Ya. Nah, keringanannya bagaimana maksudnya di sini? Ya, beliau menyampaikan perkataan Nabi SAW, "Man syaa an yusalliya falyusalli." Bagi yang bagi yang ingin sholat di Jumat, maka tidak mengapa dia sholat. Artinya apa? Ya, artinya Nabi SAW ketika berkumpul dua ibadah tersebut, yaitu ibadah sholat hari raya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan ibadah sholat Jumat. Nah, di sini Nabi SAW bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Id ya bersama imam, Nabi SAW memberikan keringanan untuk apa? Untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Untuk tidak menghadiri apa? Sholat Jumat. Nah, di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dibahas oleh para ulama tentang beberapa permasalahan dalam konteks hadis ini. Nah, ketika Nabi SAW memberikan keringanan untuk tidak hadir di sholat Jumat karena sudah melakukan sholat Id, apakah itu bermakna gugurnya ya sholat Jumat itu bermakna gugurnya sholat duhur ataukah tidak? Ya, ini diantara beberapa permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, ya, yang perlu kita sampaikan di sini bahwa yang diberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat itu adalah orang yang sudah sholat Id, sholat hari raya. Ya, berarti kalau orang yang tidak ikut sholat hari raya, dia tidak mendapatkan apa? Keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya. Adapun orang yang sudah melakukan sholat hari raya, maka diberikan keringanan atau diberikan dua pilihan. Boleh dia apa? Boleh dia mencukupkan dengan sholat hari raya tadi, artinya dia tidak perlu lagi datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Ya, karena diberikan keringanan. Ya, kenapa? Karena memang secara muatannya adalah sama. Ya, secara muatannya adalah sama. Jadi sholat Jumat itu memberikan khutbah, memberikan peringatan kepada kaum muslimin, itu sudah dicukupkan, ya, dicukupkan dengan apa? Sholat hari raya, sehingga tidak perlu lagi apa? Melakukan khutbah dua kali di hari Jumat. Nah, sehingga itulah menjadi alasan kenapa Nabi SAW memberikan keringanan bagi orang yang sudah melaksanakan sholat hari raya untuk tidak menghadiri sholat duhur. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun seandainya dia datang untuk menghadiri sholat Jumat, maka itu sudah tidak ada permasalahan, sudah tidak perlu dibahas. Ya, itu berarti apa? Dia melakukan ibadah yang memang asalnya apa? Dia sholat Jumat. Ya, tidak perlu dibahas. Nah, yang perlu dibahas adalah apa? Ketika orang itu mengambil rukhsah atau keringanan tadi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, tidak menghadiri sholat Jumat, apakah ya tidak menghadiri sholat Jumat itu ya menggugurkan ya sholat zuhur, ataukah dia apa? Tetap sholat zuhur dengan tidak hadir sholat Jumat? Kira-kira bisa, ya, mudah-mudahan bisa dipahami permasalahannya, ya. Nah, jadi orang ketika mengambil keringanan untuk tidak hadir di sholat Jumat, apakah dia ya harus sholat duhur sebagai ganti daripada sholat Jumat, atau memang gugur? Kenapa? Karena kaitan dengan status sholat Jumat itu sendiri. Apakah sholat Jumat itu sebagai ganti sholat duhur, atau memang dia ibadah yang tersendiri yang tidak ada kaitan dengan sholat duhur, yang tapi waktunya bertepatan dengan sholat duhur saja? Nah, ini memang sumbu permasalahannya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, sehingga melahirkan apa? Permasalahan yang baru.
ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang status sholat Jumat ini, apakah dia sebagai badal, sebagai ganti daripada sholat apa? Sholat Jumat. Nah, ataukah dia apa? Ataukah dia ibadah tersendiri, ya, yang bertepatan dengan waktu sholat Jumat, sholat zuhur, ya. Nah, apa konsekuensinya? Kalau ulama yang berpandangan bahwa sholat Jumat itu adalah sebagai ganti daripada sholat zuhur, ya, berarti apa? Ketika dia melakukan sholat id, ya, dan mengambil keringanan untuk tidak hadir sholat Jumat, berarti dia tidak perlu sholat zuhur, ya, tidak perlu sholat zuhur. Kenapa? Kalau Jumat saja gugur, berarti ya zuhur ikut juga gugur. Nah, itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya seperti itu, ya. Tapi kalau yang mengatakan bahwa apa? Sholat Jumat itu bukan ganti daripada zuhur, dia ibadah khusus tersendiri. Nah, maka ketika tidak sholat Jumat, ya, berarti apa? Dia sholat zuhur. Berarti dia sholat zuhur. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama, tapi mayoritas para ulama juga di kalangan para sahabat, ya, berpandangan bahwa ketika seseorang itu mengambil keringanan untuk tidak hadir sholat Jumat, maka tetap dia apa? Dia sholat zuhur, ya, tetap dia sholat zuhur. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa gugur, tidak perlu sholat zuhur. Karena apa? Karena mereka berdalil dengan apa? Dengan beberapa riwayat yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Seperti yang diriwayatkan oleh Atha, bahwa Abdullah bin Zubair ketika beliau menjadi khalifah, tentunya ketika sholat id, beliau apa? Beliau tidak keluar untuk sholat Jumat, beliau langsung keluar sholat asar, ya, beliau langsung keluar sholat asar. Setelah sholat id nggak keluar, ya, sholat Jumat. Maka para jamaah yang ada di waktu itu menunggu-nunggu. Ya, jelas beliau kan sebagai khalifah, imam, jelas harus ditunggu. Menunggu-nunggu, akhirnya tidak keluar sama sekali. Akhirnya mereka apa? Sholat sendiri-sendiri. Ya, tidak jadi sholat Jumat, sholat sendiri-sendiri. Karena tidak keluar imamnya. Sampai Abdullah bin Zubair keluar di waktu sholat asar. Nah, ini dipahami oleh sebagian para ulama seperti Atha dan yang lainnya yang bermadhab bahwa gugur juga sholat zuhur. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Zubair tidak sholat zuhur, ya, langsung keluar sholat asar. Nah, tapi dipahami oleh para ulama bahwa ini tidak pemahaman ini tidak secara tidak kuat, ya, tidak kuat secara pendalilannya. Karena apa? Karena Abdullah bin Zubair ketika tidak keluar itu tidak ada kepastian bahwa beliau tidak sholat zuhur. Itu hanya kemungkinan saja. Bisa jadi beliau sholat zuhur di rumah, ya, bisa jadi beliau sholat zuhur di rumahnya, ya. Adapun beliau tidak keluar sholat Jumat, itu karena sudah mencukupkan diri dengan apa? Sholat hari raya. Dan itu yang disunnahkan memang, ya, disunnahkan memang. Ya, kasus ini ditanyakan kepada sahabat-sahabat senior seperti Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ashabah sunnah, dia mempraktikkan sunnah, itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi disetujui oleh, ya, tapi yang dibahas yang jadi titik poinnya, apakah Abdullah bin Zubair sholat zuhur atau tidak di rumah, itu kada yang tahu. Nah, sebagian ulama mengatakan apa? Dia nggak sholat zuhur, ya. Tapi ini kemungkinan yang mungkin bisa saja terjadi, tapi kemungkinan mungkin yang jauh, ya. Kenapa? Karena jamaah ini sendiri yang menunggu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Zubair itu tidak keluar, mereka sholat sendiri-sendiri, artinya sholat zuhur. Dan sholat sendiri-sendiri di sini apa? Tidak mungkin mereka sholat Jumat sendiri-sendiri, nggak mungkin, ya. Nggak ada sholat Jumat sendiri-sendiri, ya, nggak mungkin.
Nah, ketika mereka mengatakan fasallaina wahdana, ya, maka kami sholat sendiri-sendiri. Jadi jemaah yang menunggu Abdullah bin Zubair mengatakan ketika beliau lama tidak keluar, sudah akhirnya kami sholat sendiri-sendiri. Nah, sholat sendiri-sendiri itu kira-kira sholat apa ya? Kalau sholat Jumat kan nggak mungkin sholat sendiri-sendiri sholat Jumat, ya? Karena syarat sah sholat Jumat itu sholat harus berjemaah. Nggak mungkin sholat Jumat sendiri-sendiri, antum khutbah sendiri, nggak mungkin, ya. Pasti sholat apa? Sholat zuhur. Artinya mereka para jamaah memahami, atau orang-orang yang di sekitar itu memahami bahwa ketika tidak sholat Jumat, ya, maka itu sholat zuhur, ya, sholat zuhur.